Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Heri dan kita akan kali ini akan bahas sesuatu ya tentang Yesus gitu. Nah, kita meyakini dalam Islam Nabi Isa atau Yesus adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Tapi para teman-teman Kristen kan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat di Matius pasal 21 ya. Ini juga Anda bisa temukan ayat yang sama seperti ini itu di Lukas pasal 3. Nah, kita bacakan yang di Matius pasal 21 aja ya. Nah, pasal 21 ayat 1 ya, sampai 3 nanti, sampai 2. Sampai 3. 21 pasal 1 sampai 3. Ini membuktikan bahwa Yesus sebenarnya bukan Tuhan, ya. Karena kalau Tuhan aneh sekali guys, karena nggak make sense gitu. Kenapa? Kita akan bahas di sini. Jadi bunyinya adalah ayat satunya, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethphage atau Bethphage ya, yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Berarti keledai betina dan anaknya itu. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, artinya ini kan kalau ada kalimat dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Artinya kan ini minjem, ya kan? Karena ada kata mengembalikan. Berarti kalau namanya sesuatu itu dikembalikan, berarti sesuatu itu dipinjam gitu kan. Nah ya coba Anda pikir baik-baik ya. Setahu saya nih ya, ketika kita pinjam sesuatu, itu pertama kita akan mencari orangnya, ya, mencari orangnya sampai ketemu, ya kan. Nah setelah ketemu orangnya, lalu kita ajukan permintaan minjem gitu. Pinjam Pak keledainya. Nah, kalau dikasih, alhamdulillah kita bawa keledainya dan kita katakan akan kembali dikembalikan. Tapi kalau tidak dapat izin, ya kita tidak jadi meminjamnya. Sesimpel itu. Tapi kalau ada seperti ini ya, hanya akan meminta izin ya, atau menyampaikan maksud ketika sudah ketahuan ya. Karena dan jikalau ada orang menegur kamu, artikan kalau sudah ketahuan, ya kan? Maka katakanlah Tuhan memerlukannya. Jadi sama kayak gini guys ya. Saya tahu ada motor di dekat sana misalnya gitu kan. Entah saya lihat, entah dikasih tahu sama malaikat gitu kan. Nah, kalau Yesus mungkin dia dikasih tahu oleh malaikat. Dia dapat informasi dari malaikat mungkin kan. Ada motor dekat sebelah sana. Nah, jadi saya tapi saya tidak tahu siapa yang punya gitu kan. Nah, saya akan menyuruh murid, anggaplah ini kan menyuruh orang lain. Saya akan suruh orang lain ya, teman saya mungkin atau murid saya ke sana untuk pergi ke tempat motor itu berada. Lalu yang saya perintahkan adalah gini. Kalau minjam tuh gini ya, kalau minjam yang bener ya, ini minjam yang bener loh. Makanya kalau nggak bener kan bukan minjam namanya, tapi bisa jadi bisa jadi mencuri lah guys ya, karena kalau tanpa izin kan mencuri. Cuman kalau sudah ketahuan berarti mencuri ketahuan. Karena kan kalau ada yang negor, berarti mencurinya ketahuan. Jadi kalau ketahuan, nah baru dikatakan bahwa Tuhan memerlukannya, ia akan segera menunaikannya gitu kan. Nah, jadi saya akan suruh mereka ke sana ya, untuk mencari siapa yang punya motor itu. Minimal bertanya ke warga sekitar yang ada di situ, maaf Pak, ini motor punya siapa gitu kan. Nah, jadi dia nggak mungkin lah nggak ada yang tahu di situ kan, pasti mereka tahu ini yang ada di situ. Seperti ini kan, yang ini kan kata dia mana ya. Ya intinya adalah kita tuh harus cari siapa yang punya motor, tanyakan ke orang sekitar. Nah lalu misalnya kita dapat nih yang punya motor, saya punya motor Pak rupanya kan, maaf Pak boleh nggak kita pinjam motornya gitu kan.
Kalau boleh nanti saya akan bawa sekarang, nanti akan saya kembalikan gitu kan. Nah, kalau boleh kan tadi angkut, kalau nggak boleh ya sudah, kalau anda mau rayu rayu silakan, tapi kalau nggak juga mau ya sudah, jangan paksa gitu kan. Nah, jadi itu poinnya kenapa kita meyakini Yesus bukan Tuhan ya, karena dia tidak mengajarkan adab meminjam yang baik ya, tapi ini lebih tepat dikatakan mencuri ya. Dan ini sesuai teks loh, ini sesuai teksnya begini. Jadi kalau teksnya begini ya kita katakan dengan tegas ini mencuri gitu. Nah cuman kalau ketahuan ya baru kita izin. Jadi itu lebih kepada mencuri. Jadi sama kayak kita berarti kan, kalau saya diperintahkan begitu, saya kan tanya, maaf maaf Pak, ini berarti mencuri dong. Karena Bapak kan suruh saya ambil motor itu lalu bawa kemari. Nah tapi kalau ada yang lihat, yang negor baru katakan kalau bapak pinjamnya itu kan mencuri pak, mohon maaf pak, itu kan mencuri gitu. Saya tidak akan mau begitu saya disuruh gitu kan, yang mempertanyakan ini kok gini ya pacarannya kan harusnya kita tuh cari orang dulu dekat situ siapa punya motor atau punya keledai, kita pinjam dapat, dia ngasih pinjam izin baru kita bawa gitu harusnya kan. Kenapa kita main bawa aja pak, ada nampak keledai atau motor di sana kita tinggal bawa aja. Kalau sudah ketahuan kepergok baru kita kalau ada yang negor kan karena kepergok baru dikatakan kita perlu gitu dan minjam dan akan segera kembalikan gitu kan. Nah jadi yang disuruh pun harus cerdas juga gitu kan, jangan mau disuruh gitu aja gitu. Jadi ini buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, karena apa dia tidak dia kok ada Tuhan yang mencuri gitu guys, memerintahkan untuk mencuri gitu kan. Dan kedua, kalau memang dia butuh keledai, kenapa nggak dia ciptakan sendiri? Kan? Dia kan adalah Tuhan. Tuhan itu kan dia harusnya menciptakan sendiri, daripada alih-alih daripada dia mencuri keledai orang lain, ya dia ciptakan sendiri. Jadilah keledai, langsung jadi keledai, langsung dia. Jadi orang lain tidak kehilangan keledainya, gitu guys. Dia dapat keledai gitu kan? Karena gini, kalau sempat tidak ada negor gimana? Masa itu tidak ketahuan gimana? Nanti kasihan kan yang punya keledai sama anaknya itu, yang keledai mana itu tadi dia datang ke lokasi mengambil keledainya, dilihat aduh mana keledai saya nih kok hilang gitu kan. Nah jadi kasihan jin nyari kemana-mana gitu kan. Lalu nanti kalau ketika dikembalikan pun ya, ya kalau misalnya kan tadi kan tidak diketahui siapa pemiliknya, tidak ada izin, berarti kan tidak tahu siapa pemiliknya, main ambil aja. Karena kalau ketahuan ditegur baru jawab katakan minjam gitu kan, nanti kan kembalikan, berarti kan nggak tahu siapa orangnya. Nanti misalnya dikembalikan pun ya, kepada siapa gitu kembalikan gitu kan. Jadi jangan bapak yang punya keledai itu menganggap itu yang sudah hilang, dan dia ya sudah lah ikhlaskan di mana lagi kan. Mau apapun cuma, mau itu pun cuma, udah hilang barang keledai saya gitu kan, atau motor saya gitu kan udah hilang, nggak mau bilang apa lagi, lupa letakkan situ sama dia, nanti orang lain yang ngambil, orang lain pula yang mencuri gitu kan. Karena ditengok pemiliknya udah nggak tahu lagi kalau motornya dikembalikan gitu kan. Nah, jadi guys, hal ini menjadikan suatu kerancuan kalau kita memaksakan beliau adalah Tuhan. Karena kok ada Tuhan yang memerintahkan, atau berarti sini kan, berarti kita belajar dari sini, berarti ini kan suatu hal yang di depan dikatakan mencuri gitu kan dari teksnya ini gitu. Nah makanya kalau saya nggak percaya beliau itu Tuhan, dan makanya kita lebih meyakini Quran yang mengatakan bahwa beliau hanyalah seorang nabi. Karena nggak mungkin, bahkan nabi pun nggak masuk akal juga guys kalau ada nabi yang akalnya seperti ini gitu kan. Nabi pun berarti ini agak aneh bagi kita untuk mempercayai bahwa beliau berbuat seperti itu ya, meminjam keledai tanpa tanpa izin orangnya, tanpa izin pemiliknya, membawa gitu aja guys gitu kan. Hanya kalau ketahuan kepergok baru katakan bahwa kita meminjamnya, itu agak aneh bagi kita gitu. Jadi jangankan Tuhan, nabi pun kita aneh, ada yang seperti ada yang berakhlak seperti ini. Jadi kita nggak yakin ya ini Yesus melakukan hal seperti ini, tapi kalau tertulis di kitab Alkitab mungkin ya, kalau mereka percaya saya silakan saja, itu adalah iman mereka. Tapi kalau saya pribadi saya nggak percaya beliau melakukan seperti itu.
ya. Karena di Quran tidak di apa diceritakan apa-apa mengenai ke dosa-dosa ya beliau, ya kan, dosa-dosa Nabi Isa atau Yesus ini nggak ada. Salam beliau nggak ada gitu kan. Bahkan ketika ditanya apakah kamu mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah Tuhan gitu kan, dia katakan, Yesus jawab, tidak pernah aku katakan itu, karena kalau aku katakan itu kamu Allah kamu Allah pasti tahu gitu kan. Karena Allah Maha tahu tentang apa yang orang dalam sebenarnya dalam hati maupun diucapkan. Jadi nggak mungkin Allah nggak tahu kalau Yesus bilang dia Tuhan, dan faktanya memang dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan atau menyuruh orang untuk sembahlah dia gitu. Jadi, dan ini pun kata Tuhan di sini adalah bahasa Inggrisnya itu adalah Lord, guys, Lord, bukan God ya, bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Inggrisnya Lord. Jadi entah kenapa di Alkitab terjemahan baru ini diganti jadi Tuhan. Padahal sebelumnya adalah di Alkitab lama itu adalah Tuhan, guys. Jadi beda jauh lah ya antara Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu ya kayak Tuhan tanah, Tuhan apa lagi, Tuhan besar. Jadi Tuhan tuh masih bujuk pada makhluk. Jadi kalau Tuhan jelas nggak ada lagi yang lain. Tuhan ya Tuhan gitu loh. Nah, oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.